Jadi kalau Mas Diko sudah maju Kota Semarang ya, saya bisanya nyanyi lagunya Glenn Fredly. Apa itu kok? Lagunya Januari. Januari. Sampai di sini kisah kita. Waduh. Nah, kan kita ikut partai ini kan tujuannya juga bukan buat apa ya, untuk bisa kenal orang lah ya. Kita juga, karena saya tuh juga sebagai pengusaha tuh pingin untuk bisa melayani dan membantu orang lebih. Kecuali partai-partai lain ingin saya jadi wakil wali kota, ya saya tak maju. Tapi tidak kan ya, saya ini kan orang ndak di dunia mimpi. Realistis ya kok ya? Ya realis. Welcome Tribuners. Bertemu kembali dengan saya Mamdu Adi Prianto, reporter Tribun Jateng. Pilkada Kota Semarang. Seru, satu kata itu, untuk menggambarkan dinamika politik yang terjadi saat ini di Kota Semarang. Namun, beberapa bakal calon masih bermunculan, kemungkinan mendekati pendaftaran pilkada di akhir Agustus besok ya. Beberapa bakal calon juga sepertinya akan muncul. Di samping saya, ada seorang bakal calon wakil wali kota Semarang. Beliau juga seorang politikus, bisa dikatakan kawakan. Seorang pengusaha juga. Perkenalkan, Bapak James Santoso. Salam Tribuners. Pagi, James. Pagi Mas Ahud, gimana kabar? Baik. Alhamdulillah baik. Sehat ya? Sehat. Nah, James Santoso ini biasa dipanggil Koh James. Ya. Nah, saya bacakan sedikit background beliau. Nama lengkapnya adalah Dr. James Santoso, MBSIS. Beliau adalah Bendahara DPK Kosgoro 1957 Jateng, sekaligus Wakil Bendahara DPD Partai Golkar Jawa Tengah. Sudah lama beliau menjabat itu dan merupakan politikus kawakan ya di Partai Golkar ini. Dinamika Pilkada Kota Semarang. Baru-baru ini banyak kejadian. Mestinya Tribuners juga sudah mengetahui ya soal itu ya. Nah, kita tanya nih, Koh James Santoso sebagai seorang politikus sekaligus bakal calon wakil wali kota Semarang dari Golkar. Bagaimana Koh James? Komentar Anda, dinamika politik yang terjadi Semakin memanas ini. Semakin memanas. Adegan-adegan kemarin ini bikin, ya gimana ya ngelihatnya kok. Ada perubahan peta politik nggak kok? Kayak sinetron. Sinetron, ada perubahan peta politik nggak? Kalau dari koalisinya Partai Golkar sih kelihatannya ya ada perubahan juga, karena Mas Diko ini kan kebetulan juga kemarin deklarasi dapat rekom dari Pak Ketum Erlangga untuk maju di Pilwalkot Semarang. Jadi ya sekarang ini Golkar mendukung Mas Diko untuk maju di Pilwalkot. Nah, ini kan jadi peta politiknya sekarang jadi agak ada perubahan ya. Lagi. Istilahnya ada pemain baru yang turun ke Semarang. Lalu ya ini di partai sebelah juga ya jagonya kelihatannya lagi. Kemarin ada rame-rame di KPK itu, jadi ya nanti. Tapi kemarin waktu saya daftar di Golkar itu, saya dengar di PD itu yang daftar ada 17 orang. Jadi ya kalau saya ngelihat juga nanti bakalan banyak figur yang muncul. Jadi yang baru ya kalau ya. Adanya wali kota saya yang kena masalah ya, kelihatannya juga masih banyak yang bisa menggantikan posisinya lah menurut saya. Oke, berarti artinya ada perubahan peta politik ini, dinamika politik. Perlu Tribuners ketahui sebagai informasi saja, Partai Golkar melalui Ketua Umum Pak Erlangga Hartarto kemarin mengajukan nama Bupati Kendal Diko Ganinduto untuk maju di Pilkada Kota Semarang atau Pilwakot Semarang untuk 2024 mendatang. Nah, dengan masuknya Mas Diko Ganinduto ini pastinya ada perubahan peta politik ya Koh ya? Yang tadi Anda ceritakan itu ya. Ini semakin ramai atau justru semakin sepi ini? Ya, kira-kira.
semakin ramai karena ini kan nanti bakalan banyak pemain baru ya. Jadi kan dengan incumbent wali kota kemungkinan besar tidak ikut pilkada, kan dengan sekarang ini kan yang pasti Mas Diko. PDI kan juga belum mengumumkan siapa yang akan diberikan rekom untuk maju, dan kelihatannya juga kalau kita lihat billboard di kota Semarang ini, Mas Yoyo kan ya maju tuh pastinya. Jadi yang kelihatan wali kota kuat itu kan sudah 3. Siapa aja itu kok? Jadi kan Mas Diko, Mas Yoyo sama PDI ini kan, nah saya tidak tahu ya, mungkin namanya siapa belum Mas ya? Atau Pak Iswar atau siapa saya tidak tahu. Cuman kan kelihatannya yang banyak billboardnya kan seperti itu. Kalau peluang Kojem sendiri untuk maju jadi wakil bagaimana saat ini kok? Dengan fenomena yang terjadi ya? Ya saya ini terus terang kan gini lah, kemarin kita ya juga tes ombak 1 ya, 2 ini kan Golkar kan di kota Semarang kebetulan cuma punya 4 kursi. Jadi kalau Mas Diko sudah maju kota Semarang ya, saya bisanya nyanyi lagunya Glenn Fredly. Apa itu kok? Lagunya Januari. Sampai di sini kisah kita. Waduh. Jangan tangisi keadaan. Ya toh, tapi ya nggak apa-apa lah, namanya kita ini kan ya berusaha. Itu namanya tes ombak. Kalau hoki ya jalan, kalau enggak ya sudah. Gitu. Tapi kan belum ketok palu. Iya belum, cuman kan. Harapannya kan menipis, tidak setinggi kemarin lah. Sekarang ini kan kalau ya kemasukan anak sultan ya, jadi saya susah lah untuk bergerak. Oh baik. Artinya harapan itu menipis ya kok ya? Tidak sebesar kemarin ya? Ya betul. Berarti ini udah pesimis ini sepertinya kok. Ya fokusnya beda, bukan pesimis ya kan. Kalau Mas Diko yang maju ya nanti saya juga berusaha sebagai kader partai untuk mendukung Mas Diko menang pilkada. Cuman kan job desk-nya berubah lah gitu loh. Job desk-nya berubah? Ya, cuman tapi kan kalau masalah itu ya namanya soal garis tangan ya. Jadi kalau belum waktunya ya jangan dipaksakan. Jangan dipaksakan. Tetap jadi kader sejati Partai Golkar. Ya, masalahnya wali kota ini kan juga, kalau saya ini kan background pengusaha. Kalau kita pengusaha itu kan fokusnya terhadap resiko. Jadi kalau pilkada itu karena saya ini kan bukan risk taker, jadi saya harus manage resiko. Jadi jangan asal main tabrak. Masalahnya maju ke pilkada ini kan dananya nggak sedikit. Jadi kalau kita nggak punya dana atau nggak punya sponsor, ikut pilkada ya percuma, diketawain. Ya tahu kalau saya aja untuk maju jadi wakil wali kota nih dananya juga kalau boleh diomong nggak sedikit loh. Jadi jauh sama kemarin di pemilihan legislatif gitu, karena suara yang dicari kan juga cukup banyak. Jadi kalau kita ngomong kosong, Pak Hendi dulu 2019 dapat sekitar 200.000. 200.000. Kalau ya ini kita ngomong kosong ya. Zaman sekarang kita ngomong pilkada ini kan orang pada minta diamplopin. Kalau kita minta dukungan tuh selalu nanya wani piro. Ya kita ngomong kosong kita ngasih 50.000. Kalau 200.000 itu 10 miliar loh. Itu harus mindset transaksional itu harus dihapus ya kok. Iya, masalahnya sekarang ini kan memang ya kalau kita tidak siap dana masuk pilkada gini ya bunyinya logistik, tapi diharapkan jangan sampai ada transaksional seperti itu. Itu mindset yang harus dibangun juga di masyarakat. Ya sayangnya kenyataannya di lapangan nggak seperti itu. Kebetulan kemarin saya waktu ikut pemilihan legislatif, saya nggak bagi uang. Jadi yang nyoblos saya ya purely teman-teman saya, relasi saya, orang yang kenal sama saya. Jadi tapi kan kita kalau ngomong wali kota itu kan suara yang dicari itu kan mesti di atas 100.000. Jadi kan perjuangannya kan juga 2 kali lipat, 3 kali lipat gitu loh. Jadi kan ya enggak gampang lah maksudnya. Siap, minum dulu kok? Siap, wah ini sudah mulai panas nih. Kita kopi dulu nih, udah mulai panas, jadi kita redakan dulu dengan secangkir kopi. Secangkir kopi. Sebelum bicara ke politik lebih jauh lagi kok, terutama terkait bakal calon ya, yang kemungkinan juga akan muncul dan ada beberapa nama baru juga. Kojem sendiri ini adalah seorang pengusaha.
itu diawali seorang pengusaha kemudian masuk ke politik ya kok ya. Ya. Kok bisa diceritakan kok latar belakang Anda terus sampai saat ini menjadi wakil bendahara DPD Partai Golkar Jateng kok? Ya sebetulnya saya kan dulu backgroundnya sekolah di Indonesia, lulus SD saya pindah ke Australia, lalu di Australia saya pulang ke Semarang, lalu lulus S2. Habis itu ya namanya dipanggil orang tua sama Pak Bibit kalau dulu ngomong balin desa, bangun desa ya wis. Ayo desanya dibangun ya. Makanya sekarang saya sudah usia 47, saya ngelihat Semarang ini kan juga kota yang sudah banyak berkembang. Saya merasa Semarang ini untuk ke depan bisa lebih bagus. Itu juga masih perlu banyak yang harus dibenahi. Jadi saya ngelihat itu, kenapa saya itu terjun di politik awalnya tuh ya nggak sengaja. Karena saya tuh dulu punya restoran, lalu disamperin sama dulu mantan ketua Golkar Kota Semarang Pak Agung Priambodo. Sering ada acara, lalu cerita-cerita, lalu mau nanyain apa saya minat ikut Golkar ya. Saya pikir waktu saya kecil itu kan partai cuma 3, Golkar, PDI, P3. Golkar ini kan partainya pengusaha, saya pikir ya cobalah ikutlah. Baik. Ya, apa gimana kan kita ikut partai ini kan tujuannya juga bukan buat apa ya, untuk bisa kenal orang lah ya. Kita juga karena saya tuh juga sebagai pengusaha tuh pingin untuk bisa melayani dan membantu orang lebih. Dalam arti kalau saya sebagai pengusaha saya punya keuntungan ngomong 10 miliar setahun, 1 miliar saya bagi buat sosial, 1 miliar. Kalau saya kasih beasiswa atau ngomong 10 juta, itu cuma bisa bantu 100 orang. Kalau saya jadi dewan atau dari wali kota atau wakil kan saya bisa bantu lebih banyak orang gitu loh, karena duitnya kan lebih banyak. Kalau saya pribadi, saya bisa ngomong hari ini, saya kemungkinan nggak bisa maju di Pilwalkot ya nggak apa-apa. Hidup saya juga nggak tambah susah kok gitu loh. Cuman tapi maksudnya kan saya tuh kan niatnya sosial gitu loh. Maksudnya untuk membantu mensejahterakan masyarakat ya kan. Saya ngelihat karena saya dulu background di luar negeri, apa yang di luar negeri yang saya bisa terapkan di Indonesia, di Kota Semarang yang supaya bisa memperbaiki Kota Semarang lebih baik gitu loh. Karena saya lihat Semarang ini kan masih ada banyak masalah lah. Memang bagusnya penampilannya sudah tambah bagus, kota lama sudah tambah indah. Ya toh, terima kasih buat Pak Endi, dan banyak yang saya juga agak bangga lah sebagai warga Kota Semarang. Karena pembangunan infrastruktur. Tapi kan juga banyak yang kita harus benahi karena Indonesia ini kan kemarin Pak Jokowi ngomong ada tujuannya Indonesia Emas 2045. Jadi kan yang harus dibenahi itu masih banyak. Jadi kita kan untuk bisa membenahi itu kita harus lebih tegas gitu. Anda kuliah di luar negeri Australia kok ya? Betul. Kemudian pulang gabung dengan Partai Golkar. Anda mengatakan tadi ada yang bisa dibawa nih. Anda sudah lama di luar negeri ya? Apa kira-kira kok yang bisa diterapkan di Kota Semarang? Saya satu ya, kalau melihat di Semarang ini yang masalah itu adalah bukan hanya Semarang, Indonesia. Indonesia mau Indonesia Emas 2045. Kita punya short term goal, long term goal. 2045 itu Indonesia Emas. Berarti Indonesia Emas itu kita harus menaikkan kualitas hidup orang Indonesia. Indonesia masalahnya apa? Satu, pendidikan. Indonesia ini average-nya orang di Indonesia itu lulusan SD. Kita harus memperbaiki itu, naikkan standarnya itu menjadi SMP. Ya toh, kita kan harus ada kemajuan. Lah, untuk ke SMP ini kalau saya punya kuasa, yang akan saya lakukan, saya akan bikin peraturan kayak di Singapura. Singapura itu adalah negara yang kecil tapi disiplin. Jadi mungkin kalau kita nggak usah ngomong Indonesia, kita ngomong Semarang. Kalau saya punya jabatan di Semarang, mungkin saya bikin peraturan orang di Semarang harus sekolah sampai SMP. Ya. Kalau misalnya ada perusahaan yang berani mempekerjakan orang di bawah usia, kalau SMP kita ngomong 15, di bawah 16 tahun, kita denda. Ada supaya sanksinya, orang takut gitu. Gitu. Anak kecil nggak boleh kerja. Anak kecil nggak boleh kawin. Jadi kalau orang yang nikah di bawah 16 ya kenain pidana. Berarti Anda berpendapat bahwa Indonesia Emas 2045 itu yang paling penting adalah SDM? Iya, karena apa? Karena saya kemarin tuh lihat waktu Idul Adha saya juga bagi-bagi daging, saya lihat orang-orang kayak gini nih, kadang tuh kasihan ya kan, dan mereka ini kayaknya nggak punya harapan hidup, gitu. Tidur misalnya di jalan, di becak. Karena apa? Karena mereka ini kan sekolahnya cuma sampai SD.
Nah kalau mereka sampai SD itu kan mereka tuh mimpi visi misinya tuh belum keluar. Jadi tanyain mau jadi apa ya, yes pasrah. Makanya saya tuh kalau ngeliat di kota Semarang ini kayak kenapa kita ngomong yang mungkin kemarin akhir-akhir banyak judi online atau togel gitu. Karena ini nih harapan hidupnya mereka. Ya toh, kerja misalnya satu hari dapat 100.000, 10.000 dimasukin di togel. Lalu mereka berharap kalau menang ya bisa menikmati uang lebih. Tapi kalau enggak ya wis. Gitu loh. Makanya saya tuh ngeliat kalau orang tuh sekolahnya lebih tinggi, standarnya lebih tinggi, itu mereka mungkin bisa lebih punya apa namanya gairah dan punya mimpi dan untuk bisa lebih dari itu. Makanya maksud saya tuh pendidikan tuh penting. Orang tuh harus dinaikkan standarnya. Dan saya ngelihat kalau orang nggak ditegesin itu nggak bakal gerak. Jadi kita lihat di Indonesia aja lah. Dengan adanya aplikasi-aplikasi kayak Gojek, ya. Dengan aplikasi aja ngasih peraturan, orang aja bisa diatur kok. Bisa diatur, gitu? ya. Bisa taat. Buktinya orang kalau ikut Gojek punya salah dikit, anunya diblokir, dananya langsung kepalanya pusing semua ya. Sopir-sopir Grabnya kan. Jadi kan saya ngelihat ini kan cuman masalah menerapkan peraturan dan kita harus tegas gitu loh. Kalau kita nggak tegas ya kayak gini nih. Ya. Silakan bisa diminum lagi kok. Siap. Kalau saya tanya, Ya. Anda diposisikan sebagai masyarakat atau warga biasa, apa yang ingin Anda sampaikan ke pemimpin ke depan Kota Semarang ya? Apa yang perlu dibenahi menurut Anda? Ya kalau di Semarang ini kan sebetulnya di luar pendidikan masalah itu kan mungkin kita ngomong banjir. Banjir ini kan juga sudah ada beberapa area yang sekarang sudah membaik seperti Tanah Mas. Ya, saya juga kemarin sudah berjumpa dengan beberapa tokoh di Tanah Mas soal penanganan banjir. Saya juga agak terpesona dengan Tanah Mas itu sekarang sudah mulai tidak banjir. Tapi dengan Tanah Mas mulai tidak banjir, Puri kok malah banjir. Jadi kita ini kan sebetulnya juga masalahnya tuh kita harus pompa itu kan harus dibenahi. Ya. Jadi kalau misalnya oke lah, Puri Anjasmoro itu kan kalau orang ngomong kan ya kawasannya orang elit, ya toh. Jadi kalau memangnya pemerintah tidak bisa membantu dengan infrastruktur, ya coba toh ditawarkan kepada warga toh. Kan warganya juga harusnya punya dana, ya toh. Apalagi kalau daripada setiap tahun rumahnya kerendam, kalau syukur-syukur mebelnya kayu jati mungkin nggak apa-apa. Kalau mebelnya MDF jadi itu kayak pisang planet gitu itu hancur semua. Jadi ya maksud saya tuh banjir ini di Semarang masih ada dan kenaikan air itu kan juga mempengaruhi ya. Jadi menurut saya tuh kalau bisa ya di Semarang itu salah satu masalah banjir, ya 2 pengangguran, 3 lah kalau dihitung satu-satu lama-lama kita sampai banyak ya sampai malam ya. Cuman maksudnya itu kan yang menonjol yang banyak menonjol kayak misalnya orang-orang Jakarta mungkin kalau dan itu harus dipoles ya. Itu kan kelihatan toh. Kemarin hujan nggak berhenti tiba-tiba banjir semuanya langsung sampai saudara saya, teman saya dari luar negeri aja pada lihat, Semarang kok banjir. Ya wes lah. Oh dan itu harus yang dipoles kemudian bisa diperbaiki gitu ya kok. Ya maksudnya kita kalau masalah banjir itu saya merasa penanganan tuh ada aja lah, nggak susah. Ya kalau yang penting kita cari caranya. Buktinya nggak usah jauh-jauh. Saya tuh pernah ke Belanda, Amsterdam, Rotterdam, itu tuh di bawah apa namanya laut aja, tapi masih nggak banjir kok. Gitu. Sekarang kenapa kok yang kayak Semarang ini kayak misalnya Puri harus banjir dan lain-lain ini kan ya sebetulnya kalau kita memang serius untuk menanganinya kan ya harusnya when there is masalahnya ya pasti bisa ditangani gitu loh, kalau saya lihat ya gitu. Baik. Ya kalau Jakarta kan kebanyakan macet, Semarang kan macetnya juga ada waktu tertentu, jadi saya nggak ngomong Semarang punya masalah macet. Jadi kalau saya lihatnya yang masalah utama itu ya masih ke arah banjir ya. Siap. Kok? Ya. Balik lagi ke politik kok. Ya. Anda sebagai wakil bendahara DPD Partai Golkar Jawa Tengah. Ya. Kira-kira peluang dengan Mas Diko ini untuk maju di Pilwakot Semarang seperti apa kok? Ya, untuk sementara ini
kan Mas Diko ini kan masih belum ada wakil. Baik. Ya, jadi kan masih nggak tahu mau milih siapa. Jadi kalau menurut saya ini kan wali kota dan wakil ini kan pasangan. Baik. Nah, apakah mereka ini bisa saling kerjasama untuk naik profilnya gitu? Karena terus terang kan Mas Diko ini kan emang sudah terkenal ya, dalam arti dia sudah banyak berkarya di Kendal. Tapi ya sekali lagi ini bukan Kendal, ini Semarang. Ya, toh. Orang yang tahu Mas Diko mungkin kebanyakan orang yang lihat sosial media. Kalau yang kita ngomong orang awam yang nggak sering nonton sosial media, mungkin cuma pernah lihat MMT-nya di pinggir jalan. Karena saya kemarin kalau sering keluar kota sampai di pelosok di Wonosobo aja ada posternya Mas Diko. Jadi kan harusnya banyak yang pernah lihat mukanya. Jadi maksud saya tuh dalam waktu ini sudah bulan Juli, pilkada November, Agustus pendaftaran ya. 3 bulan, ya itu waktu yang cukup singkat. Jadi ya kalau memangnya Mas Diko berani maju di Kota Semarang kan harusnya dia sudah punya strategi untuk maju perang di Kota Semarang gitu. Dan saya merasa ya harusnya ini sudah ada rencananya dari Mas Diko gitu. Ya, mesin parpol harus dinyalakan ini kok ya. Dipanaskan ini. Dipanaskan. Nah, ini kalau waktu yang singkat ya dananya lumayan ini. Kalau peluangnya seperti apa kok dihadapkan dengan pasangan yang lain ya? Ya kita sebut saja ada beberapa bakal calon wali kota ya yang sudah mendeklarasikan diri ya, seperti Yoyo Sukawi ya. Yoyo Sukawi, kemudian di PDI ada beberapa nama ya yang memang muncul. Kalau saya melihat kalau Mas Diko lawannya nggak ada incumbent, peluangnya lebih bagus. Kenapa? Kan sendandanya dia ini sudah pernah jadi bupati. Baik. Ya toh. Kalau saya ngelihat Mas Yoyo sebetulnya ya bagus. Tapi Mas Yoyo kan dulunya DPR RI, sebelumnya DPR provinsi. Ya, Mas Yoyo itu menangnya di Semarang, dia sudah menandur bibit yang cukup lama. Nah, Mas Diko ini bagusnya dia sudah pernah memimpin Kendal. Jadi, nah kalau yang lainnya ya saya belum tahu siapa, jadi nggak terlalu banyak bisa ngomong ya. Kalau kita ngomong Pak Iswar ya dia sebagai Sekda juga punya pengalaman yang cukup bagus. Ya, di birokrasi ya. Ya, dan dia tahu Kota Semarang. Ya, toh. Jadi menurut saya ini ya semuanya bagus semuanya ya. Kalau dengan tidak adanya incumbent Mbak Ita di Pilkada Kota Semarang ya, nah, menurut saya ini lebih open field, dalam arti pertandingannya tuh kayaknya sudah lebih terbuka ya buat para calon-calon wali kota yang mau maju gitu loh. Karena kan kalau sekarang ini dengan gak adanya incumbent, saya merasa ya jalannya lebih terbuka buat Mas Diko sih. Baik. Ya. Sebelum lanjut soal politik, kita bisa minum dulu. Kopi dulu. Kopi dulu kita. Anda tadi mengatakan sudah berakhir di sini. Iya. Sudah berakhir di sini sebagai bakal calon wakil wali kota. Tapi karir Anda di politik tetap lanjut ya kok ya? Ya, kalau lanjut ya masih lanjut. Berakhir ya maksudnya tuh gini loh. Saya ini orang realistis. Partai saya punya kursi 4. Di DPRD Kota Semarang DPRD Kota Semarang. Sudah kan mengusungkan wali kota. Masa ya mengusungkan wakil wali kota? Kecuali partai-partai lain ingin saya jadi wakil wali kota, ya saya tak maju. Tapi dia kan ya, saya ini kan orang nggak di dunia mimpi. Realistis ya kok ya? Ya realis lah. Jadi kan kalau memangnya sudah jatahnya ada yang ngambil ya sudah, ya santai aja. Baik kok. Kok James, terakhir kok sebagai masyarakat kok, apa yang ingin Anda sampaikan ke masyarakat Kota Semarang dan calon pemimpin besok? Silakan kok. Ya sekarang ini kan mungkin banyak para calon pemimpin baru ya. Jadi kalau saya sih melihatnya ya kita pelajari lah
Masalahnya ini calon-calon pemimpin yang baru ini kan nanti akan memimpin Kota Semarang 5 tahun ke depan. Jadi nasibnya masyarakat Kota Semarang seperti saya, Pak RT ini yang lagi kemarin mau nyalon wakil wali kota ini kan juga sekarang di tangannya mereka ini ya. Karena mungkin beberapa calon pemimpin yang akan maju di Pilwalkot ini kan kita juga harus tahu karena nanti mereka yang mimpin dan mereka ini kalau orang-orang baru kan kita harus yakin kalau mereka ini bisa memimpin Kota Semarang, ya kan. Buat para calon pemimpin ya saya arahannya Kota Semarang ini kan sudah bagus. Buat warga Semarang mungkin yang tinggalnya di Semarang, calon pemimpin yang asal Semarang mungkin lebih tahu Semarang lebih. Yang dari luar kota kayak Mas Diko, saya juga punya harapan Mas Diko ini kan punya banyak ide. Buktinya di Kendal kemarin saya melihat adanya perpustakaan yang sangat bagus gitu. Baik. Dan di Semarang aja belum ada gitu. Maksud saya tuh juga agak terpesona dengan ide-idenya, kreativitasnya Mas Diko ya, kayak rumahnya dibikin kayak ada theme park gitu, bikin orang-orang Kendal lebih. Ya toh saya juga seneng. Jadi maksudnya dengan adanya Mas Diko mungkin bukan orang Semarang maju di wali kota Semarang ya siapa tahu bisa bikin Semarang lebih indah atau lebih gimana ya toh. Dan masalahnya kan sekarang juga Mas Diko kan sudah mimpin Kendal, sekarang di Semarang mau maju Semarang ya kalau warga Semarang merasa Mas Diko yang terbaik ya monggo silahkan ya toh. Karena saya kan bukan yang bagian untuk mengarahkan untuk kesini ke situ, semua kan pilihan sendiri ya. Ya toh. Karena sekarang ini kan nasib kita ini kan bukan hanya sekedar di uang 50.000 atau 100.000. Ya toh. Nasib kita 5 tahun ke depan ini kan lebih di tangan-tangan orang ini. Betul. Jadi kalau kayak saya dikasih 50.000 untuk nyoblos ini atau itu ya mendingan saya melihat yang terbaik yang saya coblos gitu daripada dapat uang 50.000 tak beliin rokok dari sudah habis, tak pakai buat ngerokok 2 hari habis ya toh. Padahal nasibku 5 tahun ke depan ya toh. Jadi kan maksud saya ya lebih dipertimbangkan siapa yang akan Anda pilih di Pilwalkot supaya Kota Semarang bisa mendapatkan pemimpin yang lebih bijaksana dan bisa memajukan kota ini. Ya, sekian Tribuners. Terima kasih. Seru Tribuners. Pesan-pesan beliau di akhir tadi juga itu harus kita terapkan ya. Itu harus dipilih betul-betul. Harus lebih memilih 5 tahun dibandingkan 50.000. Transaksional, hindari jauh-jauh agar Kota Semarang lebih baik saat Pilwalkot besok atau Pilkada 2024 mendatang. Begitu Tribuners, perbincangan saya dengan Ko James atau Dr. James Santoso. Nantikan episode selanjutnya terkait Pilkada di Jawa Tengah. Saya Mamdu Adi Prianto, reporter Tribun Jateng. Terima kasih.